안녕하세요. 뽀족스람 채널에 다시 오신 것을 환영합니다. Yellow guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Oh ya guys, jangan lupa follow IG kita di @pojokseram ya. Untuk request film bisa DM via Instagram kali ya. Secara gue agak lemot lupaan soalnya. Nah, pembahasan film kali ini masih dari Korea ya guys, yang berjudul The Chosen. Yuk langsung aja. Seorang wanita memperlihatkan tingkah aneh di mana dia bisa berpose terbalik di atas langit-langit. Dari segi pandang ilmu kejiwaan, dia disebut mengalami gangguan identitas disosiatif karena distimia yang mengakibatkan gangguan kepribadian. Berbanding terbalik dengan pandangan spiritual yang mengartikan hal seperti ini disebut kerasukan arwah. Dikatakan pada umumnya orang-orang yang mengalami penyakit jiwa itu lebih karena mimpi buruk, ilusi optik, dan halusinasi akut. Ketika para pakar masih berdiskusi tentang materi tersebut, host yang bernama Jin Myung juga merupakan seorang profesor itu sendiri mengalami keanehan yang dimana sebuah gambar merambat muncul di tangannya, juga seorang perempuan yang tiba-tiba berdiri di depannya dan menghilang. Seorang gadis yang juga produser acara TV sangat tertarik kepada profesor untuk hadir di acara TV, tetapi profesor tidak pernah bersedia. Di hari lain, seorang pasien bernama Lee menghampiri Profesor Jin Myung dan melakukan konsultasi lanjutan terkait gangguan suara aneh yang sering terdengar di telinganya walaupun sudah mengkonsumsi obat yang diberikan. Profesor Jin Myung menyuruhnya untuk menutup mata dan treatment pun dimulai. Treatment ini lebih seperti trik hipnotis yang mencoba membawa seseorang ke masa tertentu untuk menggali lebih banyak informasi di bawah alam sadar. Lee mulai gelisah dan menangis. Dia mengaku melihat bayinya. Emosinya bercampur aduk. Lee tertawa dan menangis. Di belakangnya Ji Kwang yang merupakan asisten profesor yang juga mempunyai talenta untuk menyaksikan kejadian-kejadian masa lalu itu berdiri dan tampak bereaksi. Posisi Ji Kwang di sini adalah sebagai penghubung antara roh dan manusia. Lee tiba-tiba berteriak dengan nada suara yang berbeda dan mengatakan itu bukan bayi. Tanaman yang dipegang oleh mediator mendadak layu seakan merespon. Lee mengatakan dia bukan bayimu tapi adikku. Profesor menggali informasi dan bertanya sosok yang mengaku bernama Haejung yang merasuki tubuh Lee. Dia mengatakan tidak tahu apa yang terjadi karena dia hanya disuruh seorang perempuan yang bertopi kerucut untuk bermain dengan adiknya di sana. Dari hasil pemeriksaan, Lee dianggap tidak mengalami gangguan jiwa, hanya mengalami stres akibat dari suatu kegagalan. Lee mengakui dia telah berkunjung ke tempat seorang dukun yang biasa melakukan ritual pemanggilan roh setelah ditanyai oleh Profesor Jin Myung. Lalu profesor memberikan sebuah kartu nama seseorang yang bisa mendoakan roh orang mati untuk mendoakan bayinya. Wanita bertopi runcing yang dibilang Lee sewaktu tidak sadarkan diri itu adalah gambaran dari dukun wanita yang dimaksud. Profesor pun meresepkan obat yang harus dikonsumsi untuk menekan depresinya. Setelah Lee pergi, ada sebuah cap kaki bayi yang tercetak di pasir tanaman yang dipegang oleh Ji Kwang tadi. Sekilas tentang Profesor Jin Myung. Dia adalah seorang spesialis psikiatri serta penyembuh psikis terkenal yang mempunyai latar belakang keluarga spiritual di mana ibunya adalah seorang dukun terkenal. Di hari lain, Profesor Jin Myung mendapatkan telepon dari seseorang yang mengabarkan Jun Yul, rekan sesama dokternya, meninggal karena kecelakaan. Dia dan Ji Kwang pun segera meluncur. Sesampainya di sana, Ji Kwang mencoba menerawang apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang dia lihat adalah kecelakaan yang disebabkan oleh arwah penasaran yang mengganggu dan mengambil alih setir mobil lalu menabrakannya ke truk yang sedang melaju. Mereka lalu pergi menemui istri almarhum yang sedang dirawat di rumah sakit yang selamat dalam insiden itu. Sesampainya di sana, perempuan yang bernama Kim itu sudah siap untuk keluar rumah sakit dan sikapnya juga terbilang sangat dingin. Profesor Jin Myung mengatakan suaminya pernah mengirimkan email terkait masalah kejiwaan yang diidap olehnya. Kim pun menanggapinya sepele dan keluar meninggalkan Profesor dan Ji Kwang begitu saja. Tetapi setelah di luar, dia tiba-tiba pingsan disertai tangisan anaknya. Saat ini rohnya keluar dan tampak menuruni tangga. Di bawah tangga ada bayangan hitam dan sebuah lonceng kecil yang menggelinding ke arahnya dan naik ke atas perlahan. Benda itu menembus plafon dan menjadi ular yang menyerangnya, lalu dia pun terbangun dari mimpi buruknya. Kali ini Kim benar didatangi oleh Profesor Jin Myung dan Ji Kwang. Kim lalu menceritakan gangguan yang dia alami selama ini secara garis besar. Setelah keluar dari rumah sakit, Kim mengantarkan anaknya ke sekolahan dan bersikap dingin seperti biasa ketika disapa oleh ibu-ibu sekolah lainnya. Gak level ngomong sama mama tukang gosip, bodoh amat. Di tempat lain, seorang laki-laki parubaya tampak keluar dari penjara dengan memegang Alkitab di tangannya.
Keesokan harinya, seorang karyawan diminta Kim untuk mempersiapkan segala keperluan untuk acara pameran museum yang akan segera berlangsung, juga memeriksa ruangan bawah tanah yang dimana barang-barang antik lainnya tersimpan di sana. Mulai, lampu kedap-kedip. Belum bayar listrik ya? Sepasang kaki tampak berdiri di atas tangga di belakangnya. Lampu pun mati total. Gadis itu pun hanya mengandalkan penerangan dari ponselnya. Dia merasa ada seseorang selain dirinya di sana, tapi kenyataan tidak ada siapa-siapa. Sesuatu seperti bergeser sendiri dan menimpanya. Sebuah lukisan perempuan itu tampak sedikit misterius, entah apa maksudnya. Dia pun langsung pergi dari tempat itu dan ternyata di sana terlihat banyak sekali bercak kaki bolak-balik yang mengikuti langkahnya dari belakang tadi. Teror belum berakhir, seperti ada yang loncat-loncat di atas mobil. Setelah diperiksa, ternyata banyak sekali bercak kaki dan kondisi mobil dalam keadaan penyok, tapi tidak terlihat seekor anak setan pun di sana. Dia pun dengan ketakutan segera berlari ke dalam lift. Tapi naas sebuah tangan mencekiknya dan sosok itu bahkan tidak tampak terekam di CCTV. Keesokan malamnya, Kim segera menghampiri kamar anaknya ketika bermimpi tentang anaknya yang menjulurkan lidah seperti ular. Seon, anaknya, tidak berada di kamar. Kim pun mencarinya di sekitar rumah dan tampak ada yang masuk ke ruang bawah tanah. Ketika dia melihat ke bawah tangga, ada seorang perempuan berambut panjang dengan tangan yang bersisik yang berpegangan pada pegangan tangga, dan sosok hantu itu pun memperlihatkan wujudnya kepada Kim. Dia pun berteriak dan kabur, tetapi di sana jugalah akhirnya dia melihat dan menemukan anaknya. Di tempat lain, perempuan muda produser acara TV itu menghampiri rumah Profesor Jin Myung. Maksud hati pengen usir aja nih cewek, karena dia menuliskan note yang artinya, buka atau gue lempar tai kebo. Rese deh. Terpaksa deh gue buka. Gadis itu menyampaikan sebuah berita heboh yang menurutnya belum pernah dirilis oleh media manapun tentang Kim. Sebagai gantinya, Profesor Jin Myung diminta untuk bersedia di syuting saat melakukan penyembuhan psikis dan proses penyembuhan Kim. Masih dalam proses negosiasi, tiba-tiba Kim muncul bersama anaknya sambil meminta tolong. Profesor Jin Myung lalu memutarkan sebuah video yang menyuruhnya untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Kim mengatakan bahwa wanita di dalam video itu adalah dia, tapi dia tidak mengingat apapun. Yang dia ingat waktu itu adalah dia terbangun dan rambutnya sudah memutih dalam semalam dan matanya pun memerah sambil membuka kontak lensa yang dipakainya. Kim bercerita bahwa dia diadopsi dari sebuah panti asuhan dari Pulau Jeju sejak dia di usia yang sangat muda dan baru sadar ketika dia sudah masuk ke perguruan tinggi. Maksud hati ingin tahu siapa orang tua kandungnya, Kim pun pergi ke Pulau Jeju dan di sanalah dia bertemu dengan Pastor Wukang yang menyekapnya selama 3 bulan lamanya. Kim berhasil diselamatkan oleh pihak kepolisian dan Pastor Wukang pun dipenjara atas perbuatannya. Diperkirakan sementara Kim mengalami gangguan jiwa yang disebabkan oleh kejadian itu. Kim mengatakan bahwa dulu suaminya juga mengatakan hal yang sama dan menganjurkan Kim melakukan ritual untuk menjadi dukun. Tapi sesungguhnya Kim pun ragu untuk melakukannya, apalagi dia memikirkan anaknya yang akan hidup dan diberi predikat sebagai putri dukun. Profesor Jin Myung menghiburnya dengan mengatakan, bukan berarti jika arwah yang memilihmu, kau harus benar-benar menjadi dukun. Semua orang berhak memilih nasib mereka sendiri. Profesor mengatakan mereka harus mencari tahu dulu arwah apa yang datang padanya. Ritual pun dimulai. Kim dibawa untuk melihat kembali masa lalu dan dia pun mulai bereaksi terhadap suatu bangunan tua, begitu pula dengan Ji Kwang. Dia mengatakan Kim selalu berhenti di suatu bangunan tua yang tampak seperti gereja di mana ingatan penculikan tersebut di Pulau Jeju. Kim terus menelusuri penampakan bawah sadarnya dan berucap ularku. Profesor menyuruh produser untuk mencari keberadaan Pastor Wukang. Mereka pun pergi ke tempat di mana Pastor Wukang ditahan dan memperoleh informasi bahwa Pastor Wukang sudah keluar 1 bulan lalu. Mereka juga pergi mengunjungi sebuah tempat yang disebut Gua Ular di Pulau Jeju di mana tempat Kim dulu ditemukan. Menurut legenda, penduduk mengorbankan seorang perawan setiap tahun untuk seekor ular putih di sana. Selama revolusi, orang-orang dicap sebagai komunis dan pengkhianat. Mereka pun dibantai oleh pasukan keamanan. Kegilaan itulah yang membuat para arwah gentayangan. Di dalam gua itu, Ji Kwang merasa hawa yang terlalu dingin dan mendengarkan suara arwah gentayangan dari orang-orang yang dibantai dulu. Jika disambung-sambungkan, tidak heran mereka lalu merasuki Kim mengingat dia pernah berbulan-bulan di gua ini. Di sana juga tampak ada sebuah salib dan lilin. Mereka lalu menemui seseorang yang menceritakan asal-usul Pastor Wukang yang dimana ayahnya adalah seorang perwira pasukan keamanan yang datang ke sana selama revolusi.
Pastor Wukang bekerja di gereja dan mempunyai integritas yang tinggi, tetapi setelah 3 tahun kemudian, dia mulai nyeleneh dan mengatakan melihat iblis telah membunuh ayahnya. Dia juga mengatakan bahwa setan tidak dapat dikalahkan oleh Roh Kudus. Suatu hari Pak Tua ini melihat seorang wanita yang tengah diikat dan Pastor Wukang mengatakan dia menangkap perempuan itu di panti asuhan Sungji. Pastor pun melakukan eksorsisme kepada wanita yang bahkan sedang hamil kala itu. Menyaksikan kejadian aneh itu, dia pun pergi tanpa berkata apa-apa dan sejak itu Pak Tua ini mengaku tidak pernah lagi bertemu dengan Pastor Wukang. Sebelumnya dia selalu mengatakan bahwa dia gagal membakar sarang setan dan dia harus melakukannya sebelum mati. Dari sanalah dia bertingkah seperti orang gila. Di lain hari Kim kembali dihipnotis. Kim mulai memperlihatkan gejala kerasukan. Ji Kwang sebagai mediator pun mulai berubah. Kim berbicara dengan nada suara yang berbeda dan bertanya siapa yang sedang berbicara dengannya. Sesi tanya jawab pun dimulai. Roh yang mengaku merasuki tubuh Kim itu mengaku alasan dia merasuki Kim karena dia menyukainya dan sudah bersama dengan Kim sejak dia bermain di gua dengan dukun ular putih. Ketika profesor menanyanya siapa dukun ular putih yang dia maksud, dia sempat terdiam lalu memperlihatkan ekspresi seperti sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya dan pindah merasuki Ji Kwang. Profesor lalu mengambil sebuah alat dan menancapkannya ke punggung Ji Kwang. Semua pun kembali normal. Profesor menjelaskan jiwanya tadi terhubung dengan arwah-arwah dari gua ular. Tidak mudah untuk melepaskan semua arwah penasaran sekaligus. Kim diminta datang sekali lagi dalam seminggu untuk menjalani terapi berikutnya. Ketika berada di rumah, Kim murka menemukan sesuatu yang ditaruh pembantunya di laci bawah yang sebenarnya bermaksud untuk menangkal hal-hal jahat mengingat banyak yang sudah terjadi. Dia pun menaruh semua sajian itu ke wastafel. Tiba-tiba sajian telur yang pecah itu terlihat seperti cacing dalam cangkang dan ternyata dia hanya berhalusinasi. Tapi yang jelas nyata adalah jejak kaki yang tercetak di lantai dan mengarah ke kamar anaknya. Kim mengikuti jejak itu dan melihat ada seseorang yang sedang duduk di ranjang dengan selimut yang ditutup sampai ke kepala. Dia pun mencoba membuka selimut itu dan sontak kaget melihat penampakan nenek-nenek kecil yang sedang mengunyah dengan mulut yang belepotan. Dia pun langsung menghubungi profesor untuk datang ke rumahnya. Rambut anaknya Seon menjadi putih. Profesor menanyakan barang-barang suaminya dan mencari clue di ruang kerja almarhum suami Kim yang juga adalah rekan kerjanya dulu. Di sana dia menemukan sebuah foto seorang perempuan yang sedang memegang pedang. Profesor berasumsi ada arwah jahat yang berpindah ke tubuh Seon ditambah Ji Kwang memberitahu Kim bahwa dia melihat arwah penasaran yang sangat kuat ketika suaminya meninggal yang wujudnya seperti pendeta atau dukun. Jalan satu-satunya adalah menemukan Pastor Wukang. Mereka pun pergi ke suatu tempat dan menanyakan tentang seseorang yang bernama Lee Yong Rai. Sedangkan Ji Kwang bertugas menjaga Seon di rumah. Ji Kwang pingsan setelah dipukul Pastor Wukang dari belakang. Di tempat lain, Kim dan lainnya sampai di sebuah rumah dan menemui seorang nenek. Mereka menanyakan Lee Yong Rai dengan menunjukkan serta fotonya. Singkat cerita, dulu ada seorang pendeta perempuan yang membawa pulang seorang bayi dan membesarkannya. Namanya adalah Suk Jung Il, bukan Lee Yong Rai yang dikira mereka adalah ibu dari Kim dari awal. Profesor lalu menanyainya lebih detail soal orang yang ada di foto itu apakah Suk Jung Il. Entah apa yang salah, nenek itu langsung bad mood dan memarahinya. Ngomong sama nenek-nenek memang kudu hati-hati, salah nggak salah tetap kena. Kim memohon agar dia bersedia membantu karena semua menyangkut keselamatan putrinya. Diceritakan dahulu, seorang dukun sedang melakukan atraksi. Tiba-tiba seorang gadis bernama Suk Jung yang juga adalah seorang dukun kerasukan dan meramalkan orang-orang yang berada di sana akan mati dalam hari dan waktu yang sama, juga tidak ada yang bisa menghindar. Sejak saat itu, orang kota mengganggu ibu pendeta dan mengusir Suk Jung. Ibu pendeta lah yang membuat Suk Jung melarikan diri ke gua ular. Tahun itu ramalan Suk Jung pun menjadi kenyataan. Siangnya pasukan keamanan membunuh siapapun yang dituduh komunis. Malamnya pasukan gerilya turun ke gunung dan membunuh orang-orang yang membantu keamanan. Suk Jung yang tidak beruntung bertemu dengan pasukan tersebut dan menyebutnya sebagai pemberontak. Lebih naasnya lagi, dia dilecehkan oleh para prajurit dan hamil. Bayi yang dikandungnya itu adalah Lee Yong Rai.
Setelah beberapa bulan, rumor aneh pun menyebar. 30 orang mati digigit ular dalam 1 bulan, tapi kenyataan bahwa para polisi tidak menemukan ular seekor pun. Menurut para saksi, mereka malah melihat seorang wanita yang masuk ke gua ular tidak dengan berjalan tetapi menggeliat. Mata merah dan rambut putih. Kabarnya setelah wanita itu melahirkan, tidak ada yang berani lewat di depan gua itu. Ibu pendeta menyadari bahwa untuk membalas dendam, Sukjung sengaja menerima kekuatan arwah ular di tubuhnya. Ibu pendeta dan yang lainnya menghampiri gua itu suatu hari dan menyaksikan sendiri bahwa Sukjung sudah berubah menjadi siluman jahat. Dia bersumpah akan membunuh semua orang yang menjadi anggota keamanan, juga membuat para keturunan mereka membayar atas semua kepahitannya. Jika dia tidak bisa, maka anaknya akan melanjutkan. Setelah itu, Sukjung terpaksa ditebas menggunakan pedang suci dari ibu pendeta tersebut. Setelah meninggal, pedang itu kemudian disimpan di kuil, tapi suatu hari pedang itu diambil oleh Li Yungrai yang mengatakan bahwa dia akan memutus nasib buruk dia dan keluarganya menggunakan pedang itu sewaktu seorang pendeta laki-laki datang bersamanya. Mereka pun lalu mencurigai Pastor Wukang sebagai pendeta yang dimaksud pada saat itu. Produser mendapatkan telepon dan mereka langsung pulang ke rumah. Berdasarkan rekaman CCTV, Seon dibawa pergi oleh Pastor Wukang yang juga melakukan penculikan 12 tahun lalu di Gua Ular. Di tempat lain, Pastor Kang terlihat sedang bersama Seon dan entah karena apa Seon perlahan berubah menjadi siluman ular. Dia pun melakukan ritual pengusiran sambil menyebut sabda Tuhan. Tibalah mereka semua di gereja tua yang persis seperti gambaran gereja yang terlihat sewaktu Kim menjalani terapi dulu. Kim langsung mengatakan bahwa dulu ketika dia diculik, dia dibawa ke sini. Sewaktu Pastor Wukang ingin mengakhiri semuanya dengan pedang suci itu, tiba-tiba dia tertahan dan ikatan tali tambang pada tangan Seon pun terlepas dengan sendirinya. Pastor Wukang terus berusaha dan mengucap sabda, tapi sayangnya kekuatan iblis jauh melebihi kekuatannya dan pedang itu berbalik mengarah kepadanya. Kim menemukan Seon yang berdiri tanpa menapak dan mengatakan Seon sudah pergi dan biarkanlah dia pergi. Jangan ngambek kelamaan, tubuh anak ini juga darah dagingku. Aku ingin mengambilnya kembali. Mendengarkan itu, Kim langsung berlutut dan memohon kepada neneknya untuk mengembalikan Seon kepadanya atau menukar dia dengan anaknya. Hari ini kau ibu yang baik atau yang buruk? Tanya si nenek gombel. Setelah itu, tubuh Seon langsung lunglai terjatuh. Profesor dan lainnya pun tiba di sana. Kim tiba-tiba berubah menjadi siluman ular. Pastor mencoba untuk menebasnya dengan pedang suci tapi tertahan oleh profesor. Mereka lebih memilih untuk menahannya dengan borgol besi dan mendoakannya. Tapi semua tidak mempan, siluman ular itu semakin mengamuk. Satu-satunya adalah pedang suci. Ji Kwang mencoba meraih pedang itu tetapi dia tertimpa lemari karena ulah siluman tersebut. Produser cewek itu lalu mengambil pedang itu dan memberikannya kepada profesor. Ketika profesor hendak menyudahi semuanya, Seon berteriak memanggil maknya sambil menangis dan kembali menghentikan profesor. Pastor meneriakinya untuk menancapkan pedang suci itu untuk memutus kutukan. Begitu juga Kim sudah memasrahkannya kepada profesor dan menyuruhnya untuk melakukannya demi anaknya Seon. Profesor masih dengan berat hati. Kim pun memegang tangan profesor dan mengarahkan pedang suci itu ke tubuhnya. Arwah-arwah tampak keluar semua dari tubuh itu, bahkan pedang suci itu pun lenyap dengan sendirinya. Kim ternyata masih bisa diselamatkan, tetapi dia dalam keadaan koma sudah 3 bulan lamanya dan tersadar kembali ketika sebuah lonceng kecil yang tiba-tiba menggelinding dari bawah ranjang. Jadi intinya, kutuk ular itu selamanya tidak akan musnah dan terputus. Tamat. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 공유 잊지 마시고요. 다음 영상 알림을 위해 알람 설정도 부탁드립니다. Sampai jumpa.